terutama ketika mulai remaja gitu. Biasanya remaja itu lebih berkaitan dengan emosi dan sosialnya. Nah, kalau untuk normal dan abnormal itu biasanya kita lihat selain dari milestone-nya, dari developmental perkembangannya dia dari waktu ke waktu, kita juga lihat dari fungsinya dalam aktivitas sehari-hari. Nah itu harus dilihat lagi kondisinya, apa yang membuat dia tuh nggak merespon. Ya jadi kan kalau kayak kita ya sensori kan sebenarnya aktif nih gitu ya. Dan dalam beraktivitas kita juga bisa sebenarnya memilih mau fokusnya ke yang mana gitu ya. Kalau Oke Miss. Sekarang kalau di lingkungan sekolahnya nyaman, terus di lingkungan rumahnya sosok ayahnya ada, sosok ibunya ada, harmonis lah secara itu. Apakah itu bisa mempengaruhi perkembangan anak yang ternyata di sekolah tuh jauh? Di rumah tuh kan semua apa yang dibutuhkan ada gitu kan, kasih sayang ada, cintanya ada, kebutuhannya pun ada. Tapi di sekolahnya tuh beda gitu, jadi kayak model anak-anak yang rebel atau yang caper juga gitu. Itu pengaruh juga nggak sih, maksudnya apakah itu bisa mempengaruhi juga karena apa, kebanyakan cinta, kebanyakan kasih sayang, kebanyakan manis gitu, jadinya tuh kayak begitu gitu. Oke. Jadi biasanya kondisi perkembangan anak nih kadang nggak bisa A plus B langsung jadi apa gitu ya. Jadi berbagai faktor tuh baik internal maupun eksternal bisa berpengaruh gitu. Nah kalau misalnya di rumah memang secara kebutuhan emosi terpenuhi, artinya orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, terus juga supportnya penuh dari lingkungan rumah gitu. Biasanya anak ini akan lebih punya fondasi yang memang memadai untuk dia masuk ke lingkungan sosial gitu. Sehingga kemampuan dia adaptasi, kemampuan dia merespon lingkungan pun juga akan berpengaruh gitu kan. Ketika misalnya dia memang masuk ke lingkungan yang katakanlah lebih aktif gitu ya, lebih aktif, mungkin ada hal-hal negatif misalnya kenakalan atau apa gitu ya, iseng-iseng, biasanya dia lebih punya kontrol dan lebih punya filter sih gitu kan. Walaupun kadang ya ada aja ya sesekali akan ikut-ikut, namanya anak kan eksplorasi dan penasaran gitu ya, dia akan ikut, akan coba-coba. Tapi biasanya mereka akan lebih punya kontrol, lebih punya batasan. Nah tapi ya ada juga sih beberapa pengalaman kayak misalnya memang keluarganya benar-benar keluarga baik-baik, bahkan secara iman dan sebagainya juga semuanya oke, tapi ternyata di sekolah nggak sesuai dengan kondisi itu, ya ada juga. Biasanya itu kita harus telusuri lagi ada faktor apa lagi yang mempengaruhi gitu kan. Bisa jadi apakah mungkin karena di rumah dia terlalu takut mengecewakan gitu ya, akhirnya dia tidak menampilkan diri yang sebenarnya, sehingga ketika nanti dia di sekolah dia lebih merasa bebas, nggak banyak tuntutan misalnya gitu, sehingga dia lebih mencoba-coba dan lebih merasa oke, aku bisa melakukan ini dan itu misalnya gitu. Jadi ya kadang perlu kita lihat case per case gitu sih Mister, kondisinya apa, terus juga apa yang bisa kita gali lebih lanjut dari kondisi itu. Tapi kan ada juga kan ada anak yang pintar gitu kan, nyimpan emosinya gitu. Karena kita sebagai orang tua pun agak susah kan Miss. Kemarin itu saya sempat ikut sebentar sih tentang bagaimana sebuah mainan itu berbicara tentang anak gitu kan. Nah kalau untuk anak-anak dewasa kan susah kan Miss, untuk itu mereka pasti kan ke gadget ataupun hal-hal yang lain. Nah kita sebagai orang tua yang udah, menurut kita tuh sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik buat anak kita minta feedback dari anak itu kan, gimana kamu di sekolah hari ini? Pasti mereka bilang karena dia ya sebenarnya kan kurang apa gitu, papanya sayang sama dia, mamanya sayang sama dia bilang oh just fine, oke, nggak ada apa-apa gitu. Nah itu gimana? Padahal di balik itu ada sesuatu gitu. Itu gimana kita tahu itu anak sedang bermasalah itu? Ya biasanya memang perlu observasi berkala dan berlanjut gitu. Lalu bisa coba melakukan pendekatan tanpa ada judgement dan tanpa langsung menanyakan fokus itu gitu. Jadi misalnya sambil ajak main, atau kadang bisa kita mulai memang cerita yang dari kita pancing dari di sisi kita sebagai orang tua gitu ya. Misalnya kayak hari ini mama lagi agak capek deh karena ini misalnya gitu kan. Nah kalau kamu hari ini gimana gitu. Jadi kayak kita bangun keterbukaan mulai dari sisi kitanya sebagai orang tua gitu. Terus bisa juga biasanya lebih mudah masuk ya dengan bermain itu. Jadi sambil main bareng nanti mulailah ada cerita-cerita gitu kan. Karena beberapa misalnya kalau dari pengalaman saya, ada yang misalnya tadinya kita lagi main binatang-binatangan, figurin binatang-binatang gitu kan. Ternyata dari situ malah kelihatan bahwa dia sedang sedih karena misalnya orang tuanya sering bertengkar kayak gitu-gitu. Padahal
mainan hewan-hewanan nih sebenarnya gitu, tapi kok dia menceritakannya jadi mengarah ke sana gitu. Kadang anak ini kan memang perlu digali, cuma memang caranya nggak bisa kayak langsung tek gitu ya, kamu kenapa, kamu habis ngapain gitu ya, dia akan bangun benteng lah kalau kitanya terlalu to the point banget gitu kan. Jadi kadang kita bisa ya melakukan aktivitas yang bikin dia nyaman dulu, membuat dia ngerasa dipahami, diterima dulu, baru nanti dia akan bisa lebih terbuka. Gitu ya. Tapi Miss, ya misalnya kita udah pakai segala cara, tapi dia ada kemungkinan nggak sih dia masih pendam gitu Miss? Dan kita tahu kayaknya dia masih mendam sesuatu deh gitu. Tapi kok dia nggak mau terbuka gitu? Ada aja sih, dan akhirnya biasa orang tua merujuk ke psikolog gitu. Jadi ke profesional. Misalnya menyampaikan, Miss, anak saya tuh kelihatannya sedih terus, tapi dia nggak pernah mau cerita gitu kan di rumah gitu kan. Nah ternyata setelah dibawa psikolog, misalnya kan tentunya dengan berbagai macam pendekatan yang kita lihat sesuai gitu ya, bisa dengan mainan, gambar atau apapun gitu. Ternyata begitu digali ya banyak hal yang memang dia rasakan, tapi dia nggak bisa dikeluarkan di rumah karena katanya kalau aku cerita misalnya nanti aku dimarahin nih sama mama gitu ya, atau kalau aku cerita nanti mama aku sedih, jadi aku keep aja sendiri gitu. Sehingga ya anak juga kan punya empati, anak juga punya insting gitu ya, sehingga kadang dia juga berusaha mengendalikan perasaan-perasaan orang lain juga gitu kan ketika dia memang memahami itu. Nah ini sedikit agak lompat jauh nih Miss. Kadang kan kita sebagai orang tua nih ya nggak terlepas sama konflik kan. Karena kita tanpa kita sadari itu kita konflik, kita debat di depan anak. Itu damage-nya tuh sejauh apa sih kok seorang ada anak tuh melihat orang tua itu ada konflik gitu, apalagi sama ya anggaplah kita nggak main fisik ya, hanya sebatas verbal aja gitu. Itu damage sekarang tuh kayak gimana Mas? Udah nggak bisa lagi satu arah, walaupun dari kecil kita berharapnya bisa dua arah lah ya untuk terus diskusi dan yang lainnya. Ya sebenarnya mungkin dibilang benar atau enggak tergantung lagi kondisi anak masing-masing. Ya jadi kalau sel dalam otak anak itu kan dia berkembang dengan adanya stimulasi.